Oke, tes. Suara saya masuk ya? Iya, Pak. Oke, siap, kita mulai sambil nunggu yang lain ya. Udah 15 menit berlalu. Ini kuliah perdana di mata kuliah multimedia, benar ya? Betul, Pak. Oke, siap. Ya ada Mas Asberg, ada Mas Adit, Mas Farul, Mas Osama, Mas Rio, Mas Wahyu, ini Mbak Zulfa, benar ya? Sambil nunggu teman yang lain, kita mulai saja dulu perkuliahan pagi hari ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rizky Tripuji Wanggono. Saya dosen di TTS yang bakalan menemani teman-teman di mata kuliah multimedia selama 1 semester ini. Semoga betah ya teman-teman ya. Biar kenal dulu, bisa on cam dulu nggak teman-teman ini? Ini ada beberapa orang, silakan on cam biar tahu. Belum? Oke, dia masih ada Mas Osama, Mas Wahyu, terus ada Mas Adit, Mas Osama. Ini di rumah semua ya? Iya, Pak. Oke, siap. Mungkin yang lainnya juga bisa. Ini ada Mbak Zulfa, benar ya ini? Mbak Zulfa Malika ini ya. Terus ada Mas Farul, Mas Rio. Oke, izin Pak belum. Oh, izin belum bisa on cam. Oke, Mas Asberg, nggak apa-apa, siap. Terus ada Mas Wahrul. Sambil nunggu yang lain. Jadi sebelumnya ini teman-teman, ini semester 4 ya. Jurusan informatika, benar ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, siap. Sebentar. Saya share screen. Oke, sudah muncul ya. Nah, kita langsung ke materi. Cuman pertama-tama perkenalan dulu. Sebentar. Oke, materi kali ini kita tentang tentunya multimedia ya. Ini pertemuan pertama dari teman-teman semua. Semoga silakan disimak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan soal perkuliahannya. Nah, ini profil saya. Jadi buat teman-teman semua nanti boleh dicatat. Kalau misalkan mau menghubungi saya silakan. Nama saya Rizky Tripuji Wanggono. Saya seorang dosen juga, seorang digital marketer multimedia entusias juga. Itu ada nomor WhatsApp saya, terus ada email pribadi saya. Nanti misalkan bisa kontak lewat email atau mungkin lewat email ITTS juga, ada di rizky@itts.ac.id, itu juga bisa. Oke, kita bahas dulu soal rencana pembelajaran selama 1 semester ini. Jadi kita sistem perkuliahannya
full daring ya. Jadi karena memang masih belum kondisi masih seperti ini, jadi kita harus full daring dulu, nanti lewat Zoom. Terus untuk perkuliahan kali ini ada 3 SKS, itu ada teori dan praktek. Jadi nanti kita bagi, misalkan 1 jam pertama kita berbicara soal teori, nanti selebihnya itu praktek gitu ya. Terus waktu perkuliahan kita ada 120 menit, jadi ada 2 jam ya. Kalau misalkan di sini sistemnya mau on cam atau off cam, saya persilakan, monggo teman-teman yang bisa on cam nggak apa-apa, yang nggak bisa juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Terus keterlambatan maksimal 30 menit ya setelah perkuliahan dimulai. Nanti misalkan ada yang terlambat bisa izin dulu, seperti itu. Terus sistem penilaiannya kita ada 4, ada presensi atau keaktifan, ada tugas praktik, terus ada UTS sama UAS gitu ya. Nanti presentasinya udah diatur. Buat teman-teman saya harapkan bisa aktif juga, bisa mengerjakan tugas juga, ikut UTS dan UAS, insya Allah nilainya juga bakalan memuaskan, seperti itu. Oke, kita langsung ke rencana pembelajaran semester ini. Jadi ada 14 pertemuan sampai UAS ya. Cuman kita bahas dulu selama UTS ini itu ada sekitar 6 atau 7 pertemuan. 7 apa 6 ya kemarin, lupa saya. Oke, yang pertemuan pertama kita belajar soal kontrak kuliah dulu, pemaparan RPS, terus kemudian pengertian dari multimedia. Di situ ada sejarah, definisi, dan lain-lain. Terus kita lanjut buat di praktikumnya ada pengenalan aplikasi dari yang kita pakai nanti semester ini. Ada Adobe Photoshop, mungkin teman-teman sudah awam ya di sini ya. Terus di pertemuan kedua kita bahas soal yang pertama komponen penyusun multimedia, terus ada jenis-jenis multimedia, terus antar muka aplikasi Photoshop, terus ada tools-toolsnya ada Photoshop itu sendiri. Itu. Terus pertemuan ketiga ada perangkat keras dan perangkat lunak multimedia, terus kemudian ada elemen desain, terus ada resolusi dan ukuran gambar, terus ada mengkoreksi warna. Jadi itu nanti yang ada di pertemuan ketiga. Terus ada pertemuan keempat, ada objek penyusun multimedia seperti teks, grafik, gambar, audio, video, serta animasi. Terus lanjut lagi pertemuan kelima kita ada aplikasi multimedia dalam beberapa bidang, itu nanti kita bahas. Terus di pertemuan 5 juga di praktikum ada layar panel, itu dari software Adobe Photoshop itu sendiri. Terus kemudian ke pertemuan ke-6 ada pengembangan sistem multimedia, terus project management dalam multimedia itu sendiri. Terus pertemuan 7 di akhir UTS, sebelum UTS itu ada copyright atau hak cipta, terus karya yang dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi, pelanggaran hak cipta. Terus di praktikumnya ada kita manipulasi image sama evaluasi digital image. Kemudian kita ujian tengah semester. Begitu ya. Itu selama UTS ini. Nanti buat pertemuan setelah UTS saya paparkan lagi gitu ya. Sebelumnya di sini soal RPS ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Monggo silakan. Ada berapa orang ini? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 orang. Ada yang mau tanyakan sebelumnya soal RPS? Tidak. Oh tidak ya. Saya mau tanya buat teman-teman, sebelumnya sudah pernah di semester kemarin sudah pernah memegang aplikasi Adobe Photoshop belum ya? Atau baru semester ini? Atau mungkin sebelumnya udah pernah tapi bukan di mata kuliahnya atau gimana? Semester 2. Oh semester 2 udah pernah Photoshop ya? Bener ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, berarti udah nanti mungkin saya ajarinya lebih simpel, jadi kita langsung lebih ke
yang lainnya ya gitu ya. Di mata kuliah apa kalian belajar di Adobe Photoshop? Desain grafis atau apa? Grafika komputer, Pak. Apa? Grafika komputer, Pak. Grafika komputer. Iya. Oke. Siap. Berarti grafika komputer. Terus itu ya berarti grafika komputer ya. Nanti kita sambil teruskan di situ. Oke. Langsung saja di materi yang awal multimedia sendiri. Jadi kalau sejarahnya multimedia itu berasal dari teater, jadi bukan dari komputer ya, teman-teman ya kalau kalian tahu. Jadi pertunjukan lebih dari medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Jadi dulu itu teater itu sering disebut multimedia karena memang mungkin lebih dari beberapa media yang dipakai gitu ya. Jadi pertunjukan itu mencakup sebuah monitor video, sintesis, band, and karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan seperti itu ya. Kemudian multimedia sendiri berawal dari surat kabar ya. Jadi menjadi titik awal berkembangnya dunia multimedia. Surat kabar disebut sebagai media komunikasi pertama dengan menyajikan teks, grafik, dan gambar gitu ya. Terus di sebelah, di sebelah kanan ini di sini ada perkembangan sejarah multimedia dari tahun ke tahun. Jadi pada awal pertama itu di tahun 1989 IBM pada tahun itu meluncurkan perangkat lunak yang disebut Audio Visual Connection atau AVC dan video adapter card bagi PS2 namanya. Itu biasanya kalau teman-teman tahu itu ada di perangkat komputer lama seperti itu ya. Terus di tahun 1997 jadi sistem multimedia dimulai juga pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh perusahaan Apple Computer. HyperCard itu sendiri adalah dia yang berfungsi untuk membaca seluruh teks terus sampai ke pergerakan mouse dan lain-lain seperti itu. Nah, hingga tahun ke tahun pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasar. Jadi udah mulai bermunculan ya, seperti mungkin ada proyektor, terus ada graphic card dan lain-lain, banyak sekali seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini perkembangan dari dari tahun 80-an. Jadi sebenarnya udah ada dari sejak lama ya. Nah, Guglielmo Marconi dia di tahun 1895 itu mengirimkan transmisi radio nirkabel pertamanya di Pontecchio, Italia. Jadi itu multimedia pertama juga. Terus ada 1950 muncul sebuah televisi ya. Televisi yang memunculkan gambar, waktu itu gambarnya masih grayscale atau hitam putih gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang masih punya televisi yang hitam putih gitu ya. Nah, penciptaan televisi pertama sebagai media yang menampilkan video. Jadi menampilkan sebuah gambar yang bergerak seperti itu. Itu tahun 1950, itu termasuk alat multimedia juga. Terus tahun 1960 ada namanya Ted Nelson, dia menciptakan istilah hypertext. Hypertext itu dia multitext. Jadi kita bisa menulis mungkin dulu dengan mesin ketik kalau nggak salah ya, seperti itu. Terus tahun 1967 Nicolas Negroponte membentuk suatu kelompok arsitektur yang dinamakan arsitektur machine group. Jadi dia membuat sebuah mesin yang digunakan untuk multimedia waktu itu, seperti itu. Next, nah di tahun 1968 ada namanya Douglas Engelbart mendemonstrasikan online system NLS sebagai program hypertext pertama. Jadi dia memunculkan itu. Terus tahun 1969 hypertext juga muncul oleh Nelson dan Van Damme.
dia menciptakan editor hypertext awal yang disebut Fresh. Jadi kita juga bisa masih ngedit waktu itu ya. Terus tahun 1976 ada arsitektur mesin group yang tadi dia mengusulkan proyek berjudul multiple media. Waktu itu namanya belum multimedia mungkin, tapi multiple gitu ya. Jadi terdiri dari beberapa aspek media seperti itu. Terus tahun 1978 ada Aspin Movie Map, dia menghasilkan Aspen Movie Map video disc hypermedia pertama. Jadi dia waktu itu meluncurkan sebuah video disc ya. Video disc itu semacam kaset atau CD pertama yang bisa diputar di sebuah media pemutar video seperti itu. Oke, nah kita langsung saja selanjutnya. Sebelumnya tadi kita berbicara soal sejarah, sekarang kita berbicara soal definisi dari multimedia itu sendiri ya. Kalau udah sering dikata aja udah sering lihat ya, multi itu berasal dari kata Latin multus yang artinya banyak ya. Multi itu lebih dari satu. Bisa juga diartikan sebagai multiple juga. Terus kemudian di media berasal dari bahasa Latin juga yang bernama medium, artinya tempat atau mungkin kalau bahasa bakunya itu wadah atau penengah gitu ya, seperti itu. Nah, di multimedia sendiri itu dibahasakan menjadi multiple intermediaries atau multiple means atau alat atau media. Jadi pada intinya multimedia sendiri itu adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari sebuah data. Media ini dapat berupa audio, video, teks, grafik, gambar, animasi, dan lain-lain. Jadi multimedia itu paling enggak ada dua media input atau outputnya yang ada. Contohnya apa? Misalkan, kalau teman-teman tahu di sini, kira-kira. Yang dia menampilkan teks atau gambar. Teks dan gambar, kira-kira apa yang paling simpel? Yang dia bentuknya fisik. Ada yang tahu? Output Pak atau input? Output. Ada yang tahu? Kalau tulisan kertas, Kertas, buku, berarti harus ada apa tuh? Misalkan Pulpen, pensil. pulpen, pensil, itu bentuk fisik ya. Tapi lebih ke output yang jadi nih, misalkan apa? Kira-kira? Printer itu bisa juga kita berbicara soal itu. Yang paling gampang dan sederhana adalah koran dan majalah. Jadi itu juga menjadi output dari sebuah multimedia ya. Jadi di situ ada tulisan, ada gambar gitu ya. Terus sampai sekarang itu juga ada yang maaf agak bersih sedikit. Ada e-book juga, dia juga bisa menampilkan sebuah audio hingga video juga gitu ya, seperti itu. Jadi multimedia itu sendiri juga merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif ya. Jadi kenapa multimedia itu penting juga, karena memang biasanya digunakan untuk media interaktif. Jadi kita untuk berinteraksi dengan sebuah multimedia itu misalkan kita baca koran, kita baca buku, itu yang bentuk fisik ya. Seperti itu. Nah, kalau pengertian dari multimedia teknologi sendiri adalah pemanfaatan sebuah komputer sebagai media untuk membuat dan juga menyatukan data, gambar, teks, grafik, animasi, dan audio dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Nah, di situ juga memungkinkan pemakai untuk berkreasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Seperti itu. Jadi, seperti itu ya. Jadi pengertian dari multimedia teknologi itu sendiri. Jadi memang dia memanfaatkan komputer itu sendiri. Misalkan kita memakai Adobe Photoshop itu tadi untuk membuat poster, membuat
desain website, mungkin kita juga menggunakan buat desain e-book atau bikin koran dan sebagainya, yang kita memang di situ berkreasi gitu ya. Tujuannya memang untuk berkomunikasi lewat itu tadi, lewat media itu tadi, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan soal definisi multimedia sendiri? Kira-kira? Jadi pada intinya multimedia itu adalah dia paling tidak ada lebih dari satu media output dan input, seperti itu ya. Jadi paling enggak di situ ada komponen dari teks, gambar, video, audio. Misalkan kalau kalian sehari-hari misalkan nonton YouTube, itu juga termasuk dari multimedia itu sendiri. Jadi kalian di situ menampilkan video, mengambilkan audio juga gitu ya, mengeluarkan audio, mengeluarkan suara juga gitu ya. Bahkan juga ada teks juga, ada misalkan ada animasinya gitu ya, seperti itu. Itu sudah yang mau tanyakan, saya lanjut dulu ya. Nah, tentunya multimedia tadi terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama itu ada teks. Jadi bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Jadi yang paling sering ya, bahkan di mana-mana saat saya presentasi ini saya juga menggunakan teks di situ ya. Jadi teks itu dapat membentuk kata, surat atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa kita. Jadi misalkan kalau saya presentasi ke teman-teman, saya menyajikan sebuah teks, di situ saya juga menyajikan apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, seperti itu. Gitu ya. Nah, kebutuhan teks sendiri bergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. Misalnya game juga membutuhkan teks, terus misalkan video juga membutuhkan teks, apalagi e-book itu juga membutuhkan teks gitu ya. Itu pasti butuh di situ. Pak, apakah sebuah e-book itu bisa dikatakan multimedia? Bisa. Karena di situ ada ada teks, ada gambar di situ. Seperti itu ya. Oke, yang pertama ada teks, yang kedua ada grafik, gambar atau image gitu ya. Alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Jadi kalau biasanya sekarang di mana-mana kalau kalian lihat entah di mana ya, di surat kabar atau mungkin di berita gitu ya, mereka cenderung lebih memunculkan banyak image atau gambar biar nggak bosan. Biasanya teksnya cuma sedikit-sedikit seperti itu. Gitu ya. Enaknya gambar itu kita dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Jadi misalkan lewat gambar kita berkomunikasi, misalkan gambar ini menunjukkan kejadian ini, misalkan seperti itu. Atau mungkin kita dibikin sebuah poster, di situ teksnya cuma sedikit, tapi kita juga menunjukkan lebih dominan gambarnya, itu juga bisa seperti itu. Oke, itu yang pertama ada teks, yang kedua ada grafik atau gambar, terus ada audio. Audio juga jadi hal yang penting ya, merupakan komponen dalam multimedia yang tidak kalah penting dari teks. Jadi menurut Lu tahun 1999, suara adalah sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia, gitu ya. Beberapa bentuk audio dalam multimedia bisa berupa rekaman suara, musik, atau efek suara lainnya. Jadi kalau kalian misalkan melihat sebuah film atau mungkin melihat sebuah televisi gitu ya, pasti di situ ada audio gitu ya. Terus mesti ada efek suara yang lainnya. Kalau apalagi di sebuah film layar lebar misalkan, pasti di situ ada efek suara yang bermacam-macam gitu ya, seperti itu. Terus yang keempat ada video. Jika dilihat dari segi bahasanya, video merupakan singkatan dari kata visual dan audio. V yang berarti gambar, sedangkan deo yang sama dengan audio atau suara.
Jadi video itu sebenarnya kalau dibilang itu sebuah visual yang ada audionya gitu ya. Kadang video aja juga bisa sih. Cuman biasanya video itu kalau gambar itu misalkan terdiri dari satu gambar, tapi kalau video itu terdiri dari banyak gambar yang dijadikan satu kesatuan seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau video itu tadi yang dibilang juga merupakan suatu komponen yang dapat menyajikan susunan atau urutan gambar dan suara secara bersamaan. Jadi ada namanya frame by frame atau frame per second, itu jadi terdiri dari banyak frame dalam sebuah video itu sendiri. Jadi kalau image itu tadi adalah cuma satu gambar, tapi kalau video itu bisa berbagai banyak gambar disatukan seperti itu. Kalau kalian tidak sadar, kalau kalian dulu ngelihat oh ternyata itu video itu terdiri dari banyak gambar, tapi kita yang kadang tidak sadar seperti itu. Begitu pula dengan animasi. Animasi itu juga bentuknya sebuah video ya teman-teman ya. Jadi cuman memang di sini ada yang video live shoot atau mungkin video animasi, entah itu 2D ataupun 3D seperti itu. Kalau video live shoot itu sendiri yang kita ambil menggunakan kamera atau menggunakan media apa ya biasanya media ya kamera ya, tetepan ya kamera. Misalkan kalau animasi sendiri itu biasanya dibuat menggunakan apa namanya entah itu gambar tulisan tangan atau mungkin apapun itu seperti itu. Itu sebelumnya ada yang mau ditanyakan sampai di sini dari pengertian multimedia sendiri? Ini ada tambahan yang masuk nggak ya tadi ya? Sebentar saya cek dulu. Masih ada 10 orang ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita berbicara soal komponen dari multimedia. Nah, sekarang kita berbicara soal perkembangan multimedia sendiri. Jadi perkembangan multimedia saat ini udah sangat benar-benar menjadi peranan yang penting dalam kehidupan kita ya. Jadi apapun sekarang kita menggunakan sebuah multimedia, bahkan di handphone atau di gadget kalian itu udah serba multimedia. Ya enggak sih? Di situ paling enggak kalian bisa ngirim pesan. Terus sekarang nih ada namanya kita bisa ngirim gambar, kita juga bisa video call gitu ya. Jadi memang sangat penting dalam kehidupan saat ini gitu ya. Bahkan apa ya yang sering kalian lakukan mungkin di sini adalah main game. Main game itu juga terdiri dari sebuah multimedia ya. Jadi kalau kalian tahu, jadi misalkan di sini apa ya gamenya ya, contohnya Mobile Legend mungkin atau mungkin PUBG itu juga terdiri dari multimedia juga seperti itu ya. Nah, perkembangan teknologi multimedia itu sendiri membuka potensi besar dalam perubahan cara belajar. Nah, dulu apa ya? Dulu kita belajar itu tatap muka, sekarang kita tidak perlu tatap muka mungkin karena memang kondisi saat ini ya, kita juga dituntut untuk belajar secara online atau daring gitu ya. Itu juga saat ini yang kita lakuin itu juga sebenarnya bagian dari multimedia itu sendiri seperti itu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya cara belajar kita, cara memperoleh informasi dan sebagainya itu juga menggunakan teknologi multimedia seperti itu ya. Nah, dengan perkembangan multimedia ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, seperti berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi, bekerja, atau bahkan untuk media hiburan. Jadi dulu mungkin dulu belum ada zamannya
zamannya teknologi multimedia kita masih belum bisa video call lah, Pak ya. Nek dulu SMS masih bisa ya. Dulu belum ada video call atau mungkin belum ada handphone waktu itu, kita masih berkirim surat ya. Jadi misalkan kita kirim hari ini baru nyampe seminggu misalkan. Seperti itu dulu ya, tapi sekarang udah benar-benar mempermudah, jadi kita tinggal WhatsApp sekarang langsung terkirim saat itu juga gitu ya. Jadi alat komunikasi juga, terus alat kita buat berinteraksi, atau mungkin yang tadi kita juga belajar, dulu yang belajarnya kita perlu menyediakan ruangan atau mungkin perlu menyediakan apa ya, fasilitas misalkan tempat duduk atau apa. Sekarang kita cukup belajar daring online, bisa dari mana aja, misalkan teman-teman lagi apa namanya lagi ada sedang bekerja gitu ya, kita juga bisa lewat di situ gitu. Kita belajar lewat situ ya. Terus buat game juga sehari-hari teman-teman belajar bermain game juga. Nah dulu nggak ada game ya, dulu game dulu itu kalau game handphone jadul itu juga masih aneh. Sekarang kita juga gamenya udah online, kita juga bisa bermain dengan teman-teman kita sendiri gitu ya. Itu juga bagian dari multimedia seperti itu. Coba bayangkan misalkan kalau multimedia itu sendiri tidak ada, mana mungkin kita bisa bertatap seperti ini, mana mungkin kita bisa saling mengirim pesan gitu ya, terus mungkin kita juga nggak bisa bermain game atau apapun seperti itu ya. Nah, saya sedikit bahas soal dari multimedia dari beberapa bidang aspek tadi gitu ya. Yang pertama dalam bidang pendidikan gitu ya. Kalau tadi sempat saya bilang sekarang kita tidak perlu langsung bertatap muka, kita bisa lewat daring aja gitu ya. Terus kita juga menyampaikan materi langsung lewat seperti ini gitu ya. Itu yang pertama memang kita lebih efisien di waktu misalkan, terus misalkan apa namanya modalnya cuman mungkin modal kuota ya, modal device gitu ya. Karena memang apa namanya udah dipermudah dengan multimedia itu tadi gitu ya. Nah, sekarang penyampaian bahan pengajaran tadi lebih bisa interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena memang didukung oleh berbagai aspek. Yang pertama tadi ada suara, video, animasi, teks, dan grafik. Bahkan pengajaran sekarang secara online e-learning. Jadi teman-teman misalkan apa namanya belajar nggak usah pakai buku fisik misalkan ya, teman-teman tinggal nyari e-book atau mungkin apa namanya tinggal cari e-learning yang ada, terus kita cari materinya di situ, entah itu bentuknya PDF, entah itu bentuknya Word dan lain-lain seperti itu. Terus sekarang juga misalkan dalam bidang pendidikan, misalkan kalau di sekolah dasar gitu ya, sekarang udah ada namanya multimedia pembelajaran interaktif, jadi mereka cuma tinggal lihat video terus bisa menirukan, mungkin bisa apa namanya bisa belajar dari situ. Itu juga bagian dari multimedia seperti itu, ada media pembelajaran interaktif namanya seperti itu. Terus yang kedua, kita lanjut ada multimedia dalam bidang bisnis ya. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, multimedia sering dimanfaatkan untuk pembuatan iklan agar terlihat lebih menarik dan menarik minat masyarakat. Jadi kalau dari bisnis sendiri, fungsi multimedia itu adalah misalkan kalau saat ini teman-teman semua pasti apa ya, kalau melihat sebuah perusahaan itu pasti mempunyai profil sosial medianya, gitu ya. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu TikTok mungkin atau apapun gitu ya. Dalam bisnis itu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, fungsi dari multimedia sendiri itu biasanya untuk itu yang tadi untuk pembuatan iklan, terus misalkan pembuatan konten juga, pembuatan konten misalkan konten sekarang yang sering banget teman-teman
apa ya, teman-teman minatin mungkin ya, ada TikTok gitu ya. Di situ banyak hiburan gitu ya. Seperti itu. Juga bisa menggunakan multimedia untuk iklan, bisa berupa video ataupun iklan animasi. Jadi udah bermacam-macam ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah banyak seperti itu. Selain untuk iklan juga multimedia juga seringkali digunakan untuk keperluan presentasi seperti ini. Nah, jadi dia menambahkan gambar atau mungkin ditambahkan animasi juga, maka tampilan presentasi akan terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Itu dalam sebuah bisnis, gitu ya. Bahkan apa namanya, era saat ini bisnis tanpa adanya aspek multimedia itu juga sama saja seperti itu, tidak ada apa-apanya. Jadi aspek multimedia itu sangat penting dalam sebuah bisnis juga seperti itu. Itu. Next lagi dalam bidang kesehatan juga, jadi apa ya, teknologi kedokteran sekarang udah memanfaatkan teknologi multimedia. Jadi kalau kalian tahu, misalkan menggambarkan gerobak tentang jantung, ada alatnya apa namanya gitu ya. Terus scanning tubuh manusia menggunakan sinar X dan juga penggambaran objek berukuran sangat kecil menggunakan mikroskop yang terhubung dengan komputer. Jadi misalkan kalau kalian sering lihat misalkan di dalam bidang kesehatan, multimedia pertama buat kita apa namanya, ronsen. Kita ngelihat tubuh kita dari dalam itu juga menggunakan multimedia gitu ya. Jadi dicetak, oh kita mempunyai penyakit apa, misalkan kita kekurangannya apa, seperti itu. Ya. Nah, multimedia sendiri juga banyak dimanfaatkan untuk keperluan dari sistem di rumah sakit ataupun apotek itu sendiri. Misalkan sebagai alat untuk mengelola stok obat, gitu ya. Misalkan seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman sering lihat di obat itu sekarang packagingnya itu juga udah memanfaatkan multimedia gitu ya. Ada tampilan packagingnya, ada apa namanya, output produknya seperti itu gitu. Seperti itu ya. Nah, terus ya selanjutnya ada multimedia dalam hiburan sendiri. Jadi ini yang mungkin kita sering jumpain ya. Kalau tiap hari teman-teman mungkin buka YouTube atau mungkin buka Instagram gitu ya. Itu pasti kita sehari-hari dimakan oleh konten media, konten sosial media seperti itu ya. Nah, itu bentuknya banyak, entah itu video animasi atau mungkin video live shoot. Mungkin teman-teman sering lihat apa ya, vlog mungkin ya kan, yang terus mungkin kita sering review produk dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Bahkan di hiburan yang tak bilang tadi, sebuah game itu juga memanfaatkan multimedia di dalamnya, seperti itu. Ada media interaktif juga dan lain-lain. Jadi dunia hiburan saat ini sangat tergantung dengan multimedia ya. Bahkan apa namanya, kalau kalian nonton film itu juga itu ada multimedia juga di dalamnya gitu ya. Kalian misalkan entah itu lewat mau nonton film lewat bioskop atau mungkin lewat apa ya, lewat media streaming itu juga kan. Wah, banyak sekarang multimedia jadi apa ya, jadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke aplikasi, ada yang mau ditanyakan soal sedikit multimedia. Jadi biar teman-teman paham, oh ternyata sekarang ini multimedia memang jadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam semua aspek itu bahkan ada. Ini saya sedikit contoh, pendidikan, bisnis, kesehatan, hiburan, itu semuanya menggunakan multimedia. Bahkan di instansi pun itu juga memanfaatkan media. Bahkan setiap hal ya, setiap hal sekarang gitu ya, kalau kalian lihat, oh dikit-dikit ngeliat visual, oh itu multimedia itu seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut buat pengenalan aplikasi? Dari awal tadi, sejarah multimedia hingga ke definisi multimedianya itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan?
Pak, saya yang bertanya, Pak. Oke, silakan Mas siapa? Mas Wahyu, Pak. Oke, silakan Mas Wahyu. Kalau misalnya tadi pada bagian bunyi ya, Pak. Mm-mm. Misalnya ditampilkan tanpa menggunakan bunyi, tetap disebutkan itu multimedia nggak, Pak? Atau ada namanya tersendiri? Tanpa suara bisa tetap multimedia. Misalkan kalau kalian sering lihat itu ada juga bentuk video yang tidak ada suaranya, itu juga ada. Misalkan seperti media pembelajaran interaktif itu juga kadang ada sih suaranya sedikit, apa ya yang tanpa suara ya misalkan ya. Itu juga masih bisa disebut multimedia, Mas, karena misalkan di situ ada teks nggak, ada teks, ada gambar, itu juga masih tetap bisa disebut multimedia. Jadi multimedia itu kombinasi sebenarnya, Mas. Nggak harus semuanya ada videonya, ada teksnya, ada gambarnya, nggak. Misalkan video sama teks itu juga bisa disebut multimedia. Misalkan teks sama gambar itu juga bisa disebut multimedia. Misalkan kalau kalian ngelihat audio tapi cuman ngelihat gambarnya juga, itu termasuk multimedia juga. Jadi multimedia itu sekarang mungkin hampir semua kita bilang itu, oh ini multimedia nih kan, gitu. Seperti itu, Mas Wahyu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut? Jadi kita ketemunya habis itu kita langsung menginjak ke aplikasi. Mungkin teman-teman kemarin sempat apa ya berbicara soal Photoshop. Sebenarnya software aplikasi multimedia itu ada banyak ya. Jadi kalau di komputer sendiri yang sering kita pakai itu adalah ada namanya Adobe Family gitu ya. Adobe Family itu memang aplikasi multimedia, itu biasanya terdiri dari untuk mengolah berbagai macam media. Misalkan kalau teks sendiri itu kalau teman-teman sering pakai itu Word, itu juga teks, atau mungkin Excel itu juga teks gitu ya. Terus misalkan kalau kita mau mengolah gambar, kita juga bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator gitu ya. Terus misalkan untuk mengolah video, teman-teman juga bisa menggunakan Adobe Premiere Pro, terus mungkin Adobe After Effects untuk menggunakan animasinya. Terus apa ya? Ada lagi sih. Ada lagi di selain Adobe ya, misalkan itu ada Final Cut Pro dan lain-lain, banyak seperti itu ya. Nah, kalau di Adobe sendiri dia sebenarnya fungsinya memang untuk multimedia ya. Jadi kalau teman-teman mau butuh untuk mengelola teks, gambar, video, foto, atau di audio, semua ada di Adobe. Nah, kalau audio ada di Adobe Audition namanya. Kalau di Adobe. Jadi teman-teman mungkin ada yang udah pernah nyoba ya di sini ya. Kalau misalkan suka editing video, mesti pakainya Premiere. Kalau enggak, After Effects misalkan buat suka animasi gitu ya. Misalkan kalau suka desain atau mungkin suka bikin apa ya, bikin gambar digital menggunakan AI juga bisa. Terus kalau Photoshop itu biasanya digunakan untuk editing foto, atau mungkin juga bisa buat editing desain, tapi memang nanti beda saya jelaskan seperti itu ya. Nah, saat ini juga banyak sekali ya software-nya ya. Cuman memang kategori softwarenya dikategorikan menjadi 5 jenis ya. Yang pertama ada untuk animasi, desain audio, foto, dan video. Seperti itu. Untuk multimedia sendiri gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada banyak ya, selain dari Adobe sendiri, mungkin Google Chrome itu juga termasuk aplikasi multimedia juga. Terus di sini ada keluarga Office, di sini ada sosial media juga, itu juga termasuk aplikasi multimedia juga ya, seperti itu.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini mungkin atau Adobe Photoshop saya nggak perlu jelaskan lebih lebar karena teman-teman mungkin udah pada paham ya. Jadi Adobe Photoshop adalah program berbasis grafis raster atau bitmap. Jadi sebuah perangkat lunak untuk membuat dan mengedit gambar lalu menyimpannya dalam berbagai format. Jadi kalau Adobe Photoshop itu dia bentuknya grafiknya raster. Nanti saya jelaskan antara raster sama vektor. Jadi ada dua ya, raster sama vektor atau bitmap sama JMYK seperti itu. Itu ada bedanya seperti itu. Nah, kalau Photoshop sendiri sekarang udah Photoshop sampai Photoshop CC 2022 udah ada ya. Jadi Photoshop sendiri dikembangkan pada tahun 1987 oleh Thomas dan John Knoll bersaudara dari Amerika. Mereka menjual lisensi distribusi ke Adobe System Incorporated pada 1988. Nah, sejak saat itu Adobe Photoshop menjadi standar industri untuk pengeditan grafis raster dan pengaplikasikan multimedia lainnya. Jadi misalkan kalau teman-teman biasanya menggunakan Photoshop untuk kebutuhan pengeditan grafis yang berdasarkan raster atau bitmap. Nanti ada bedanya antara bitmap sama vektor itu tadi, beda tetepan seperti itu ya. Itu kita sedikit apa namanya nanti mungkin buka sedikit aplikasi Adobe Photoshop. Jadi yang teman-teman ada aplikasinya monggo dibuka. Nah itu ya materi hari ini. Jadi apa namanya tentang pengenalan soal multimedia dan aplikasi yang bakalan kita sering pakai di situ. Kita juga menggunakan Adobe Photoshop. Itu yang paling gampang dan paling simpel seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mencoba sedikit, mungkin teman-teman di sini udah pada jago-jago ya bikin menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Kalau gitu kita buka Adobe Photoshop. Ini saya menggunakan versi yang 2020. Nanti teman-teman bebas mau menggunakan yang mana saja sesuai apa ya, kalau bisa sesuai kenyamanan teman-teman sendiri gitu ya. Teman-teman menggunakan apa seperti itu. Oke. Nah, ini udah kebuka. Ini adalah workspace-nya dari Photoshop sendiri. Jadi ini adalah halaman pembuka ya. Jadi kalau teman-teman, saya coba sedikit jelaskan nanti besok di pertemuan selanjutnya juga. Nah ini workspace-nya dari Adobe Photoshop sendiri. Biasanya Adobe Photoshop itu memang lebih digunakan untuk pengeditan image yang berbasis bitmap ya. Contohnya apa ya? Misalkan foto dari kamera, foto dari handphone dan lain-lain itu biasanya menggunakan editingnya lebih ke Photoshop seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan untuk membuat desain juga bisa, cuma nanti tergantung kebutuhannya. Misalkan untuk kebutuhan desain web itu juga masih bisa. Terus misalkan untuk kebutuhan desain e-book itu juga masih bisa. Tapi untuk kebutuhan biasanya kebutuhan percetakan itu mereka lebih memanfaatkan apa namanya yang berbasis vektor bukan bitmap karena memang itu digunakan untuk output yang lebih besar seperti itu. Itu bedanya, beda dasarnya antara vektor sama raster seperti itu ya. Sebentar. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini tampilan awal dari Adobe Photoshop. Di sini ada toolbox. Toolbox sendiri ini biasanya tools-tools yang dipakai untuk pengeditan ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Cuman lebih singkatnya nanti pertemuan berikutnya ya. Cuman pengenalan teman-teman mungkin udah paham. Nah di sini ada working space-nya. Jadi di sini ada namanya layer ya, layer panelnya. Jadi kita bekerja di sini
outputnya juga semua dari sini. Nah, di sini ada tools box, apa namanya, panel tools. Di sini ada banyak ada namanya layer, channel, paths, hingga ke properties, adjustment, color, kita bermain warna. Terus ini juga di atas ada halaman properties tambahan, jadi kita bisa mengedit lewat atas juga gitu ya. Lebih detailnya nanti saya di pertemuan berikutnya, insya Allah seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini saya mau nanya untuk dulu kebutuhan dulu pemakaian Photoshop sendiri digunakan buat apa kira-kira? Buat ngedit gambar atau mungkin ngedit foto gitu ya? Kira-kira buat apa? Nah, dulu di materi grafika komputer, benar ya? Iya Pak, grafika komputer Pak. Nah, grafika komputer dulu membuat apa? Kira-kira bikin desain atau bikin apa mungkin? Tes Kalau nggak salah Pak, kalau terakhir itu disuruh buat poster sederhana. poster sederhana. Oke, poster sederhana. Jadi memanfaatkan multimedia juga ya di situ ya. Ada teks, ada gambar juga, ada apa mungkin? Itu ya. Ada itu ya. Iya Pak. Oke. Jadi memang biasanya digunakan untuk membuat poster sih. Cuman nanti balik lagi sebenarnya fungsi Photoshop itu kalau kalian tahu bikin video juga bisa. Cuman memang agak ribet sih sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi memang enaknya cuman buat edit foto atau mungkin bikin poster yang memang itu formatnya masih bitmap seperti itu. Nanti kita belajar selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai saat ini? Bisa disiapkan buat teman-teman yang udah ada Adobe Photoshop-nya bagus, jadi kita lebih ke arah sana ya teman-teman ya. Jadi belajarnya ya mungkin hampir banyaknya kita menggunakan Photoshop karena memang itu dasar ya teman-teman ya. Nanti bisa dikembangkan buat yang lain-lainnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau kenalan dulu deh. Tadi saya udah ngoceh banyak lebar, saya belum kenalan nih. Saya stop share dulu. Oke. Di sini ada Mas yang awal, ada Mas Osam Abdillah. Nah, Osam Abdillah ini asalnya dari mana, Mas? Asalnya dari Kota Kendari Pak, Sulawesi Tenggara. Oh, Kota Kendari. Oke, ini masih di sana atau udah di Tangerang ini? Sebelumnya di Tangerang Pak, tapi Oh, karena Omikron nggak jadi balik kembali ke oh gitu. Oke. Di mana tadi? Di mana tadi, Mas Osama? Kendari Pak, Sulawesi Tenggara. Kendari. Oh, Kendari, Sulawesi Tengah. Jauh juga ya, Mas ya. Oke, Mas Osama. Terus lanjut lagi, ini ada Mas Wahyu Gultom. Mas Wahyu Gultom bisa on mic bisa. Nah, Iya Pak. Mas Wahyu Gultom ini asalnya dari mana? Karena kita baru pertama kali ketemu ya.
sebelumnya ya. Iya, Pak. Kalau saya asalnya dari Medan, Pak. Medan. Oh, oke, Medan. Orang Medan ya. Sekarang ada di Medan atau dari Tangerang, Mas? Kalau sekarang posisinya di Surabaya, Pak. Oh, posisi di Surabaya malah. Iya, Oh, Pak. oke. Siap. Terima kasih Mas Bayu Gultom. Terus lanjut lagi Mas Aditya Dipta Rahman. Wah, tadi on cam, sekarang off cam. Nah, Mas Aditya ini asalnya dari mana, Mas Adit? Dari Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Jakartanya? Timur, Pak. Jakarta Oh, Timur. Jakarta Timur di? Di Cakung. Oh, oke. Masih dekat ya. Berarti ada Jakarta sendiri ya, Mas Adit. Gimana sekarang kondisi di Jakarta, Mas? Covid, Pak. Covid. Emang Covid ya. Di mana-mana ya. Coba teman-teman ada tahu nggak saya sekarang posisi di mana nih? Di rumah, Pak. Iya, di rumah ya, benar di rumah ya. Nggak, maksudnya di mana rumahnya gitu kan, asalnya mandi dari mana. Saya tadi belum ini ya, belum memperkenalkan ya, saya asalnya dari mana ya. Luar Jabodetabek, Pak. Luar Jabodetabek, benar. Itu jawaban paling aman, Mas Farul. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya saya aslinya dari Jawa Timur, cuman sekarang menetapnya di mana yuk? Lihat dari bahasa udah kelihatan nggak ya? Enggak ya? Kalau saya sendiri sekarang domisilinya ada di Yogyakarta. Ya, ada yang pernah ke Jogja nih? Belum? Saya sendiri domisilinya di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Saya jadi dosen tamu juga di TTS. Jadi sekarang saya posisi ada di Yogyakarta gitu ya. Ada yang pernah main ke Yogyakarta sebelumnya? Udah pernah? Ada yang belum? Belum ya? Belum, Pak. Nyoba main ke sini. Nanti ketemu sama saya. Oke. Oke, lanjut lagi tadi ada Mbak Zulfa Malika, satu-satunya cewek ya ini ya kayaknya ya. Oke. Iya, Pak. Mbak Zulfa ini di mana posisinya? Asalnya dari mana? Zulfa asalnya dari Jambi, Pak. Oh, Jambi. Oke. Sekarang posisinya di Jambi atau udah di? Di Jambi, kota Oh, Jambi. di Jambi. Oke. Di Jambi ya. Belum ke Tangerang ya, Mbak ya? Belum, Pak. Tapi kalau Oke. Oke, siap. Terima kasih Mbak Zulfa. Ini kayaknya cewek sendiri ya, Mbak, di kelasnya ya? Kelas reguler ya? berdua. Oh, berdua. Ada satu lagi ya? Iya, Kartika. Mungkin lagi ada kendala, mungkin. Kayaknya. Oh, Soalnya oke. dia juga sakit, kena itu juga. Oh, oke. Ini Mbak Zulfa kena juga atau gimana ini? Hah? Enggak kena, cuma lagi di luar, Pak. Oh, lagi di luar. Oh, pantas kok pakai masker ya kan? Oke, lanjut lagi di situ. Terima kasih Mbak Zulfa ya. Ada Mas Farul, Muhammad Farul. Ini asalnya dari mana nih? Mana? Tangerang Selatan. Oh, ada sana Tangsel sendiri. Anak Tangsel ya. Sekarang berarti posisi juga di Tangsel, Mas ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Mas Farul. Berarti pernah masuk ke kampus juga kan, Mas ya? Pernah, Pak. Oh, pernah ya. Oke. Siap, Mas Farul. Lanjut lagi, terima kasih Mas Farul ya. Saya belum kenal lagi. Ada namanya Mas Rio Riansyah. Ada Mas Rio Riansyah? Hadir, Pak. Oke, hadir. Ini asalnya dari mana Mas Rio? Dari Tangsel juga. Oh, Tangsel juga. Anak Tangsel juga. Oke, anak Akamsi ya, anak kampung sini ya bilangnya ya. Oke, Mas Rio, terima kasih. Terus lanjut lagi ada Mas Asberg Nahumaruri. Ada? Mas Asberg. Mas Asberg.
Nggak ada ini. Oke, ini ada pertanyaan ke depannya, software apa aja yang kita gunakan, Pak? Jadi sesuai di RPS juga, nanti kita kebanyakan memakai Adobe Photoshop sama Adobe Premiere Pro. Jadi nanti mungkin biasanya software dua itu sih. Jadi kalau Adobe Photoshop biasanya digunakan untuk editing gambar, tapi kalau Adobe Premiere Pro itu digunakan untuk editing video gitu. Seperti itu Mas Mbak Zulfa Malika. Itu Mbak. Oke. Jadi ini tadi ada dari Sulawesi, ada dari Jambi, ada dari Medan, ada yang dari Tangsel sendiri. Terus kalau saya sendiri dari Jawa Timur ya, saya juga sekarang ada di Yogyakarta. Jadi kita kuliahnya memang seperti ini, maksudnya daring atau online. Jadi apa namanya, kita bisa dari mana saja, kapan saja, tinggal mungkin buka handphone atau mungkin buka laptop, terus ikut di perkuliahan, entah itu Zoom atau apapun seperti itu. Jadi memang itu juga bagian dari multimedia ya, kalau teman-teman paham ya. Oke, saya mau presensi dulu. Jadi apa namanya, presensi dulu buat teman-teman. Jadi siapa aja yang hadir dalam perkuliahan ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Belum ada, Pak. Belum ada? Sebentar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya presensi dulu ya teman-teman ya. Di sini yang hadir dari tadi ada beberapa, saya presensi dulu. Nanti materi saya share di e-learning ya. Oke, di sini ada Mas Aditya Duta Ramadan, ada ya tadi ya? Iya Pak, ada Pak. Oke, siap. Mas Divan, Mas Dimas, nggak ada ya? Kayaknya tadi. Mas Erlan Ingkiriwang ada nggak? Nggak ada ya. Mas Erlangga nggak ada. Nah ini Mas Asberg ini ada ya tadi ya. Mas Asberg, bener Grasberg Nahumaruri ya? Bener ya? Mungkin lagi tinggal ya. Ini Mbak Kartika nggak ada, Mas Laude nggak ada, Mas Farul tadi ada ya? Mas Farul? Ada Pak. Oke, siap. Mas Reza Valevi kayaknya ada, tapi kok tadi tiba-tiba menghilang ya? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Oke. Mas Rega nggak ada, Mas Rio Riansah ada, Mas Rio? Ada ya tadi ya? Ada Pak. Oke. Mas Wahyu Gultom ada. Mbak Zulfa Malika Amanah, benar ya, ada ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang belum di absen? Cuma 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar. Nah. Ada yang belum presensi? Mas Ryuda, Mas Osama. Oh, Mas Osama belum nih, Mas Osama. Sorry, Mas Osama. Hadir, Pak. Siap. Udah?
Udah ya, nggak ada yang luput ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Habis ini kita ketemu lagi ya kayaknya ya? Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mata kuliah teori grafika, bener? Bener, Pak. Oh iya, kalau kemarin grafika komputer, sekarang teori grafika ya, bener ya? Bener ya? Iya, Pak. Oke, siap. Saya mau memastikan saja, takutnya saya yang salah atau gimana ya. Oke, habis ini kita lanjut lagi. Roomnya berbeda ya teman-teman ya. Enggak room ini lagi, nanti ada room baru lagi. Mungkin nanti kita bisa istirahat dulu, kita mulai lagi jam 10, bener ya? Jam 10.00, oke? Kita ketemu lagi, jangan bosan ketemu saya, oke? Seperti itu. Oke, kita tutup dulu perkuliahan pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti jam 10 ya. Yang mau sarapan dulu monggo, yang mau ngopi-ngopi dulu juga bisa, silakan ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Ada Mas Osama, Mas Wahyu, Mas Farul, Mbak Zulfa, Mas Adit, Mas Rio, sama Mas Asberg. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, silakan meninggalkan room ya.